Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa kembali dengan saya di channel Penggemar Jahe. Dari mulai jam 4 sore tadi hujan lebat sekali, sampai saat ini habis maghrib ya, masih lebat juga. Biasanya saya udah berangkat dagang nih, tapi hujan belum reda juga ya. Sambil nunggu hujan reda, saya coba bikin konten untuk menanggapi kekisruhan di Partai Demokrat yang semakin hari semakin panas. Bahkan sudah terjadi kongres luar biasa dan menghasilkan kepemimpinan baru, yaitu Pak Muldoko. Di mana sebelumnya Pak Muldoko kalau tidak salah membantah ya ikut campur di Partai Demokrat. Tapi sahabat, sebentar, saya mau ngopi dulu. Oke. Sebetulnya bagi saya nggak aneh ini. Di masa-masa rejim ini kayaknya perpecahan partai itu sudah biasa. Dimulai dari Golkar, dulu ada dualisme kepemimpinan antara Pak Agung Laksono dan Pak Abu Rizal Bakri. Tidak lama disusul PKB, yaitu Pak Muhaimin dan kubu Gus Dur ya. Padahal ini masih saudara, masih bisa pecah juga. Tidak lama lagi P3 ya, antara kepemimpinan Pak Surya Daman Ali dan Pak Romi ya. Ini cukup lama nih kisruhnya. Disusul PAN, tapi PAN nggak begitu besar. Nah ini sekarang Demokrat nih. Makanya ada sinyalemen bahwasanya perpecahan di partai ini ada ikut campur penguasa di dalamnya gitu. Jadi ada sinyalemen seperti itu. Kalau dulu-dulu emang ya mereka itu emang tidak duduk di penguasa lah gitu ya. Tapi Pak Muldoko ini kan staf presiden gitu. Beliau di istana. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa istana campur istana ikut campur dalam masalah Partai Demokrat, ya mungkin melihatnya dari situ gitu. Karena Pak Muldoko sekarang di istana. Dan ini saya rasa Demokrat ini akan lama ya kekisruhan ini ya. Karena pasti Pak SBY tidak tinggal diam ya. Dari mulai ada gerakan untuk menjatuhkan Demokrat, Pak SBY dan AHY itu sudah komentar gitu. Apalagi saat ini udah ada kepemimpinan baru, pasti Pak SBY tidak tinggal diam. Dan di Twitter juga di medsos beliau sudah terang-terangan gitu, siap perang lah, kasarnya begitu. Karena Pak SBY ini termasuk tokoh bangsa yang punya karisma. Beliau menjabat jadi presiden 2 kali dan berujung mulus ya, tidak ada kejadian apa-apa. Beda dengan presiden-presiden sebelumnya. Dulu Pak Karno aja yang dianggap hebat ya, orator nomor 2 di dunia, ujung-ujungnya beliau seakan-akan dikudeta, beliau jatuh gitu. Kemudian disusul Pak Harto yang 32 tahun berkuasa ya, dianggap bapak pembangunan, beliau juga sama, jatuh juga gitu. Kalau disusul Pak Habibie hanya sementara aja. Kemudian Gus Dur juga sama ya. Gus Dur itu kiai besar ya, tokoh Nahdlatul Ulama yang bukan main-main. Bahkan banyak yang menganggap beliau itu waliullah ya. Tapi ya ujungnya jatuh juga gitu. Tapi ini Pak SBY ini luar biasa nih. Beliau 2 kali memimpin bangsa dan berujung damai gitu. Nggak tahu nih Pak Jokowi ini ya, mudah-mudahan juga Pak Jokowi mengikuti jejak Pak SBY ya. Baik sahabatku sekalian, tadi saya sampaikan bahwasannya ada kecenderungan penguasa ini ikut campur dalam masalah ini. Dan ini yang Demokrat ini sangat mencolok sekali. Karena seakan-akan yang merebut ini orang istana. Ya mau nggak mau orang juga menganggap bahwa
istana ikut campur dalam kekisruhan Partai Demokrat. Karena Pak Muldoko menduduki sebagai ketua KSP di istana. Kalau misalkan Pak Muldoko seperti dulu kisahnya P3 ya, Romi dan Sudirman Ali, mungkin nggak ada orang yang beranggapan bahwasannya istana ikut campur. Tapi berhubung beliau di KSP, staf presiden sebagai ketuanya, tiap hari duduk di istana, maka kecenderungan istana ikut campur itu ya besar sekali. Dan ya sayangnya sebelum ada kegaduhan besar ini kan Pak Muldoko kan sudah membantah ya bahwasannya dia nggak ikut campur dalam rumah tangga Demokrat. Tapi kenyataannya sekarang beliau terpilih ya. Berarti sinyalemen bahwa istana ikut campur itu ya benar terjadi. Prasangka AHY dan prasangka PSBY yang mengatakan istana ikut campur benar-benar terbukti. Karena Pak Muldoko sekarang ya menduduki ketua baru ya di Partai Demokrat ini. Dan saya berharap sih dari kemarin-kemarin ini Partai Demokrat bisa diselesaikan dengan baik lah, dengan damai lah ya. Tapi ternyata sama-sama mungkin ingin berkuasa ya, sama-sama egonya juga tinggi, tidak diselesaikan di dalam gitu, tidak diselesaikan di internal Demokrat, malah berujung kepada kongres luar biasa. Ini jangan-jangan seperti partai yang dulu nih, setelah pisah lalu yang baru ini berlabuh ke penguasa. Nah, dulu kan begitu kan ya, yang mencolok itu Romi lah ya, sama Sudirman Ali itu. Sudirman Ali itu jelas-jelas terang-terang mendukung Prabowo ya. Kemudian rame, ribut, akhirnya Romi mendirikan kongres juga ya, bersama yang lainnya, dan Romi menjadi ketua, dan akhirnya dia berlabuh ke penguasa gitu. Ya mungkin ya sekarang juga seperti itu. Nanti Pak Muldoko berlabuh ke penguasa, dan ya otomatis sekarang tinggal PKS yang masih solid gitu. PKS yang belum pecah lah gitu ya. Ya mudah-mudahan juga ini jadi pelajaran bagi PKS. Maksudnya waspadalah bagi PKS, karena tidak tertutup kemungkinan PKS ada yang mensusupi lah istilah kata ya, ingin menghancurkan dari dalam, itu biasa. Kalau saya melihat kalau Gerindra kayaknya enggak lah. Gerindra selamat lah, karena beliau Pak Prabowo kan udah masuk di pemerintah, kemudian juga Pak Sandiaga Uno, tokoh sentral di Gerindra, juga sudah masuk pemerintah. Saya rasa ini aman lah untuk sekarang Gerindra ini. Yang saya khawatirkan ya mungkin PKS ya. Berarti yang di luar pemerintah sekarang hanya satu, PKS. PKS masih solid ya selama ini. Tapi tidak tertutup kemungkinan PKS juga bisa pecah seperti ini. Makanya untuk PKS saya harap untuk konsolidasi yang lebih semakin mempererat ukhuwah Islamiyah ya, supaya tidak terjadi perpecahan di partai ini. Kalau partai sudah pecah-pecah begini kan, kasihan rakyat ya. Sekarang kayak macam di KLB Demokrat aja sudah terjadi pecah ya, udah bukan pecah kata-kata lagi, ini udah pecah fisik gitu. Nah kalau ini tidak diredam ya, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi gesekan yang lebih besar, bahkan kemungkinan bisa korban jiwa ya. Ini tidak tertutup kemungkinan, karena masing-masing punya kekuatan ya. Pak SBY dari militer, AHY dari militer, Muldoko juga dari militer, yang masing-masing punya kapasitas, kemudian masing-masing juga punya strategi politik yang baik ya, strateginya gitu, karena dari militer biasanya seperti itu ya.
Tapi ya saya harap semua kekisruhan terutama di Partai Demokrat masih bisa diselesaikan lah, sama-sama tabayun lah, buang ego masing-masing lah. Kasihan nih bangsa ya, rakyat sedang susah pandemi begini, apa namanya, kekisruhan terjadi ya. Saya khawatir terjadi apa namanya, demonstrasi kemudian kerusuhan. Itu aja, di saat lagi susah, sudah makan susah ditambah lagi ada kerusuhan kan, waduh, rakyat kasihan sekali. Baik sahabat, ya itu saja mungkin konten sederhana dari saya, hanya sedikitlah menanggapi tentang Partai Demokrat karena sudah masuk Isya juga. Saya mau sholat Isya dan siap-siap untuk berangkat karena hujan juga sudah mulai reda. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.